Hello D-Mania, selamat datang di DMTV Special Session. Malam ini saya merekam video ini pulang dari Jakarta Helmet Exhibition yang diadakan di Kuningan City tanggal 27 dan 28 Februari. Hari yang sangat panjang, yang melelahkan dan juga sangat menggembirakan, karena pada hari ini saya banyak bertemu dengan teman-teman yang selama ini ternyata senang dengan DMTV dan juga fans-fans Mimo. Jadi udah bisa dapat ketemu dengan beberapa orang dan berbincang-bincang, bercanda ya. I was happy about it. I'm glad to meet you guys. Dan tadi sempat mempromosikan Sena di panggung JHE dengan Bro Jody Bejo, ya, dari Aswad Boy. So that was a good time. I had a great time today. I'm glad to be here tonight untuk sesi bonus khusus pada para penonton DMTV. Jadi hari ini saya dapat undangan dari salah satu member Facebook Fiction Club, ya, Facebook yang anggotanya sekitar 85.000 orang. Saya diajak masuk di grup itu, dan kebetulan juga di bengkel memang kita memiliki motor fiction untuk operasional, dan selama ini tidak terlalu memikirkan mengenai fiction. Tapi thank you guys, thank you, saya juga lupa namanya, yang mengajak saya masuk di Fiction Lightning Group, ya, yang Lightning Riders. Thank you for the invitation, karena ternyata semalam lagi seru ya. NVL Riders sangat seru percakapan mengenai knalpot palsu, knalpot KW, knalpot jiplak yang berasal dari Purbalingga, dengan salah satu produsennya, yaitu kalau bisa lihat di layar saya ini, Karenodi Hoki Exhaust. Ya, jadi kita akan bahas sedikit-sedikit per paragraf atau per kalimat. Jadi saya ingin memberikan tanggapan, karena yang jelas pasti kalau saya berikan tanggapan melalui ketik akan panjang banget dan ribet. Udahlah, lebih gampang karena memang saya juga sukanya bikin video, tinggal nonton ulang di YouTube supaya semua bisa melihat tanggapan saya. Kenapa saya sangat anti dengan knalpot palsu Purbalingga. Nah, sebelum saya mulai, yang saya ingin tegaskan adalah saya tidak anti knalpot Purbalingga, ya. Jadi kalau kita coba singkirkan ego kita, keuntungan pribadi kita berpikir lebih luas, kita berpikir lebih jernih, ya, dan supaya memerhatikan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Dan ini saya sudah pernah bilang berkali-kali di video-video sebelumnya. Saya, Bro Ron, owner dari duniamotor.com, tidak membenci knalpot dari Purbalingga. Saya membenci knalpot palsu, knalpot KW, knalpot jiplak, yaitu dengan menempel nama brand yang sudah terkenal dari luar, ya, terkenal dari Eropa, Jepang, Amerika, dan khususnya brand nasional yang sudah terdaftar dan sudah dibesarkan oleh pengusaha berasal dari Indonesia. Saya anti jiplak, saya anti palsu. So let's read. Saya baca screenshot yang dikirim dari salah satu member Yamaha Fiction, NVL, New Fiction Lightning Riders, Karenodi Hoki Exhaust. Dia tulis di sini, tidak perlu mendoakan, kalau tidak suka pun silahkan dilaporkan, gak apa-apa, ke pihak perusahaan original kalau memang produk custom Purbalingga mengganggu di mata dan telinga kalian yang masih kontra dengan produk knalpot Purbalingga. Ini kalimatnya ini kurang lengkap saya rasa, ya, dari Bro Karenodi, ya. Kalau kamu menulis, silakan laporkan kepada pihak perusahaan original, ya.
Kalau memang produk custom jiplak. Jadi kalimat yang kamu gunakan ini kata-kata ada yang kurang. Jadi yang seolah-olah itu kamu membelakan diri, ya. Dan tidak usah ngeles, silakan melaporkan gini, karena kita tahu di Indonesia ini, di Republik Indonesia, penegakan hukum dalam hak intelektual itu sangat lemah. Tetapi jangan karena penegakan hukum lemah, kita masyarakat, anggota, penduduk Republik Indonesia, kalau kamu berjiwa nasionalisme, if you have a nationalism spirit, kamu tidak akan mau merusak nama negara kamu. Cina terkenalnya apa? Cina terkenalnya sebagai negara jiplak, negara KW. Mobil Ferrari aja jiplak. Dengan penduduk sebegitu besar, mereka terkenal itu. Purbalingga sekarang itu terkenal sebagai area yang mungkin orang luar negeri tidak tahu istilah kabupaten atau kota. Area produsen knalpot jiplak terbesar di dunia. Itu tidak sekaligus juga menjelekkan nama Indonesia. Nah, jangan ngeles, oh kalian kalau nggak suka ngelapor aja. Yaelah, lu pikir tahu nggak? Saya kemarin tahun lalu dikunjungi oleh Sales Akrapovic. Saya juga ke Itali, di Milan di acara EICMA, ketemu dengan bosnya, ownernya SC Project. Tahu nggak? Mereka bilang, kamu dekat nggak dengan, dalam bahasa Inggris ya, kamu dekat nggak dengan Purbalingga? They are using what is that word? Knalpot, fake. Sampai istilah knalpot dan Purbalingga mereka tahu bahasa Indonesia, knalpot Purbalingga. Jadi kamu udah terkenal di seluruh dunia. Purbalingga terkenal di Indonesia, di Italia sana sebagai knalpot fake exhaust. Apakah perlu dilaporkan? Ya, sudah melapor ke sana kok. Tapi mereka mau bisa apa? Orang yang di Italia, di Jepang, di Amerika bisa apa? Jadi kembali tadi, kesadaran diri kita itu loh, di mana kesadaran diri kita? Kalau kita mengerti hak intelektual, tanpa penegakan hukum pun, tanpa penindakan dari polisi atau kejaksaan, kita tidak akan mencuri. Perusahaan sekelas Mercedes-Benz juga mau mengontrak knalpot Purbalingga sebagai tanda bukti bahwa kualitas knalpot Purbalingga memang tidak perlu diragukan kualitasnya. Setuju. I agree. Sepakat di kalimat itu. Di sini kita hanya jual kualitas, tidak jual bentuk dan merek, dan tidak serta menjatuhkan produk pesaing lain. Wow, itu kebohongan, bro. Kamu jual kualitas. Yes, kamu bisa menjual kualitas. Tidak jual bentuk dan merek, dan tidak serta menjatuhkan produk pesaing lain. Oh, no. Kamu menjual bentuk dan merek yang sudah terkenal. Saya udah pernah mengulas di video YouTube siaran langsung live stream, DMTV live stream. Ada sebuah merek itu, ada nilainya. Saya pernah bilang bahwa merek Apple, ya, kita nggak ngomong asetnya, kita nggak ngomong total kepemilikan saham dan nilai tunai yang dimiliki perusahaan Apple. Kita ngomong nilai brand. Nilai Apple yang nilainya 8 sampai 10 triliun dolar. Miliar dolar. Nilai brandnya aja sekitar 100 jutaan dolar. Nilai brandnya saja. Just the brand. Nah, kamu bayangin, kamu sini bilang ya, Karenodi Hockey Exhaust. Kalau kita baca sini nih.
Ditulis di sini kita hanya jual kualitas, tidak jual bentuk dan merek. Oh no 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 no. Purbalingga terkenal jual bentuk dan merek yang dijiplak dari aslinya. Mohon jangan salah tangkap. Saya tidak menjelekkan nama Purbalingga secara langsung, tetapi kamulah produsen knalpot yang berada di Purbalingga yang menjelekkan nama Purbalingga sendiri. Yes, betul, di Cibubur ada, Surabaya ada, di Jakarta juga ada. Tetapi tidak secara massal kerusakan mereka. Seperti apa yang kamu buat. Dari Italia aja tahu. What is that? It's called knalpot. Dengan logat Italinya berbahasa Inggris. It's called knalpot Purbalingga. Gile lo? Berikutnya, bantuan apa ya dari DMTV? Kalau memang niat membantu, mungkin dia sering nongol di industri knalpot Purbalingga, Ciledug, Tegal, Surabaya dan lain-lain. Membantu dalam segi apa? Membantu dalam segi apa? Kan saya sudah bilang apa yang saya akan bantu. Apa saja. Saya nggak perlu datang ke Purbalingga, saya nggak perlu datang ke Ciledug, saya nggak perlu datang Tegal, Surabaya. Kenapa? Melalui YouTube, melalui sosmed, yang melihat saya itu jutaan orang, bukan hanya puluhan. Aji gile lu, saya harus ketemu dengan 500 home industry di Purbalingga, dengan 5.000 tenaga kerja. Saya harus ketemu satu persatu. Itu namanya tidak produktif, my brother. Saya gunakan sosial media, YouTube, Facebook, Instagram untuk melampiaskan pesan-pesan saya. Supaya saya tidak membuang waktu hanya ketemu kamu, kita berdebat muka ke muka. Kenapa? Karena dalam hal ini yang sangat tidak dibutuhkan adalah perdebatan. Jadi ngomong satu arah aja. Kamu tinggal melihat saya, menonton saya, atau membaca tulisan-tulisan saya, dan kamu renungkan apa yang saya katakan. Terus kamu lanjut, dia juga hanya seorang pedagang. Ini maksudnya komentar saya ya, mengenai saya. Dagangannya juga beli, bukan produksi. Dia juga hanya seorang pedagang. Dagangannya juga beli, bukan produksi. Apa bisa membantu Purbalingga dengan kurang lebih 500 home industrinya dan sekitar 5.000 tenaga kerjanya? Bro, saya bukan pedagang, bro. Saya adalah pengusaha. Saya diam 3 detik supaya kamu ngerti. Saya bukan pedagang, saya pengusaha. Do you know what the difference is? Kamu ngerti nggak maksudnya apa yang saya bilang? Kamu yang pedagang, saya adalah pengusaha. Bedanya apa? Kamu pedagang, kamu hanya berpikir berdagang. Pengusaha berpikir dalam semua aspek dalam bisnis. Berdagang, marketing, keuangan, dan lain-lain. So we have to come to an agreement here. Kita bukan level yang sama, my brother. Yes, kamu produsen. Bisa juga dibilang pengusaha. Tetapi dalam realitanya, kamu bukan pengusaha. Karena kalau kamu pengusaha, kamu cinta sama dengan hasil kerja kamu. Bagaimana cara kamu mencintai hasil kerja kamu? Kamu akan membesarkan nama kamu. I'll get back to that. Nanti saya akan sambung lagi. Terus kamu lanjut bertulis, kami berterima kasih kalau memang mau membantu, tapi yang sering kami jumpai bukan unsur bantuan, tapi sindiran kapan produk kostum Purbalingga dalam setiap promosi dagangannya. Saya mengaku saya menyindir. Kamu berterima kasih kalau memang membantu, tapi yang sering kami jumpai bukan unsur bantuan. Ya, bro, saya baru mengajak, saya baru menawarkan bantuan itu 4 hari lalu, bro. Jadi maksud kamu apa? Maksud kamu saya sekarang pengen pesan sama kamu 5.000 knalpot bantunya? Uang kamu aja tidak bisa buktikan diri kamu bisa memproduksikan kualitas yang bagus.
Saya berani bilang, kamu bukan produsen knalpot yang bisa membuat knalpot yang bagus. Oke, saya lompat kembali ke ngomongan Mercedes. Perusahaan sekelas Mercedes-Benz juga mau mengontrak knalpot Purbalingga sebagai tanda bukti bahwa kualitas knalpot Purbalingga memang tidak perlu diragukan lagi. Nah, bengkel yang membangun, yang membuat knalpot Mercedes-Benz, saya yakin 100% dan saya bisa berani pertaruhkan harta saya bahwa jika bengkel itu atau produsen itu membuat divisi lain yang menaruh, oh, Pak Mercedes, ini knalpot AMG. AMG is not made in Purbalingga, my brother. Correct me if I'm wrong, but AMG is made in Germany. Saya jamin 100%. Bengkel atau produsen yang membuat knalpot untuk Mercedes-Benz, dia tidak ada sama sekali memproduksi atau menjiplak merek lain. Dia fokus membuat knalpot yang berkualitas tanpa menjiplak merek. Makanya dia bisa menang kontraknya Mercedes, my brother. Orang Mercedes tidak bodoh-bodoh. Tidak mungkin ke Purbalingga, oh yes, saya akan sign kontrak dengan kamu untuk produksi knalpot Mercedes. Padahal di bengkelnya knalpot Akrapovic, SC Project, Remus, AMG, HKS, apalagi Yoshimura bertebaran di displaynya. Nggak mungkin. So please, jangan coba-coba membodohi konsumen dengan komentar yang kamu bilang ini, ya, please. Itulah perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Berikutnya, jadi kamu sudah tahu apa yang saya tawarkan, apa yang saya mau bantu. Silakan bergerak. Pilihannya di kamu. Yes, apakah saya akan melakukan sindiran terus? Saya akan melakukan sindiran terus. Malah mulai minggu depan, saya akan memposting foto-foto konsumen yang menggunakan foto-foto knalpot yang sudah dipasang di motor. Saya akan bikin halaman khusus. Motor yang menggunakan knalpot palsu. Jadi saya ingin menggugurkan lingkaran setan yang sudah ada. Produsen menyalahkan konsumen, konsumen menyalahkan produsen. Produsen menyalahkan konsumen karena konsumen meminta kepada produsen. Konsumen menyalahkan produsen karena dibilang, oh karena ada barangnya, makanya saya mau. No. Itu lingkaran setan namanya. Jadi nggak usah salah menyalahin. This is not about supply and demand. This is about supply, my brother. You make it. Orang-orang yang tidak informatif, yang tidak mengerti hak intelektual akan membelinya. If you don't make it, no one's gonna buy it. Bupati Purbalingga Bupati Purbalingga saja masih kewalahan untuk menyatukan dan membuat hak cipta untuk produk Purbalingga. Apa DMTV bisa membantu? Silakan kami tunggu di Purbalingga kalau memang seperti tujuannya. Purbalingga industri knalpot terbesar di dunia, tidak cukup omongan untuk bisa menyelaraskan kita semua. Saya dapat tanggapan dari teman saya, Sister Melanie Sitinjak. Dia tulis begini. Kalau dibilang di atas bahwa bupati saja sudah kewalahan dalam menyatukan dan membuat hak cipta, well, justru disitulah peran kita sebagai masyarakat yang melek hukum dan undang-undang bisa membantu pemerintah. Jadi bro, bupati saja kewalahan itu karena kamu yang keras kepala. Kamu dan 500 home industri lainnya yang keras kepala. Jadi jangan salahkan bupatinya. Do you guys understand what I'm trying to say? Sama kayak tadi di kalimatnya sebelumnya. Kamu membela diri, oh Mercedes-Benz sudah memesan dari Purbalingga. Oh, bupati tidak bisa menyatukan kami. Ya nggak bisa disatukan lah kalau keras kepala. Kamu tahu nggak?
Samsung, produsen HP terbesar di dunia yang menjatuhkan Nokia. 60% dari keuntungan per tahun, saya lupa itu keuntungan bersih atau keuntungan kotor, 60% mereka gunakan, 60% dana keuntungan mereka gunakan untuk biaya marketing. Yang saya tawarkan minggu lalu kepada produsen-produsen knalpot palsu Purbalingga adalah saya akan bantu di biaya marketing untuk membangun brand kamu. Marketing itu sangat penting, my brother. Disitulah kelemahan kalian dan saya ingin membantu. Kalau kamu menulis ini sedemikian rupa bahwa kualitasnya Purbalingga itu bagus-bagus, bikinlah knalpot sebagus mungkin dengan ilmu yang kamu punya. And let me handle the marketing. Bring me your brand. Bawalah brand kamu ke DM. Dan DM akan menjangkau 250 juta penduduk Indonesia yang memiliki internet dengan tenaga marketing yang sudah ada di DM. Let me help you. Allow me to help you. Bukalah hatimu supaya aku bisa membantu kamu. Jangan ditutup dengan ngeles. Oh, datang aja Purbalingga sini kalau mau bantu. No, bukan begitu caranya, bro. Ini udah zaman high tech. I'm sending you an invitation. Kamu mau terima nggak bantuan saya? Gratis. Kita ngomongin kontrak aja. Harga retail sekian, harga distributor sekian, udah beres. Saya akan bangun merek kamu. Saya akan melakukan review. Saya akan mengulas satu persatu modelnya, melaskar kamu dengan material yang kamu gunakan. Saya akan beli setiap motor 150 cc yang diproduksi di negeri Republik Indonesia ini untuk mengetes setiap model. Kamu tinggal melakukan apa yang telah kamu lakukan selama ini, yaitu tinggal produksi knalpot aja. Let me do the rest. Itu tantangan saya. Jadi jangan ngeles bupati saya kagak bisa. Itu bupati tidak bisa bukan karena kelemahannya bupati. No, bupati tidak bisa itu karena kamu. Mau Ahok pun yang mimpin Purbalingga, dia tidak akan bisa, padahal dia orangnya keras dan tegas. So, that's my invitation. Dan saya berharap perharumkanlah nama Indonesia. Janganlah nanti tahun ini satu bulan November saya ke Italia ngomongin lagi. Saya lagi dealer meeting mengenai penjualan knalpot per tahun. Akan ada yang nanya, bagaimana Purbalingga? Still selling fake knalpot? Malu coy, saya juga orang Indonesia. Saya malu sama Purbalingga. Bupati Purbalingga saya rasa dia akan malu juga. Dia sangat malu. Saya mengajak kamu, Karenori Hockey Exhaust, supaya kamu berubah pikiran. Kalau kamu setuju dengan undangan saya, ajak yang lain-lain. Nanti kamu ajak teman kamu, bengkel tetangga kamu, nanti bengkel tetangga akan mengajak lagi. It's a chain reaction. Tidak perlu saya ke sana ketemu 500 orang. Yang pasti adalah kamu harus berhenti mencuri. Please. Sebuah brand itu ada nilainya. Nilai uangnya, nilai keuangannya ada. Janganlah mencuri. Tanpa kita bawa-bawa embel-embel agama pun, ya, orang ateis aja tahu mencuri itu haram. Dan saya yakin kamu orang beragama, kamu tahu hak intelektual itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa abaikan begitu aja. Tanpa agama pun ada di undang-undang Indonesia. Kalau kamu warga negara Indonesia, kamu harus patuh pada undang-undang. That's my invitation. That is enough. Saya sudah berbicara 25 menit. Please, bagi yang setuju dengan video ini, sebarkan video ini. Let the people knows. Kalau kamu punya teman yang memiliki bengkel knalpot, hey, kalau kualitasnya bagus, kirim ke saya sampelnya. Kita bangun brand yang bagus, kita bangun desain brand yang bagus, dan kita jual. Saya Broron, salam nikung, and thank you for watching.
Good night.